Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, hari yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemenangan telah terjadi hari ini. Amin. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, sebab Tuhan sudah bangkit, sebab Tuhan sudah menang. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pelayanan kita hari ini. Mari terlebih dahulu kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sangat baik, sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau merayakan kemenangan yang sudah Engkau berikan. Kami mau merayakan Tuhan, kebangkitan Engkau mengalahkan kuasa maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sertai, Engkau urapi kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terindah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin.
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang sudah menang, sudah bangkit mengalahkan kuasa maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saya menggunakan bahasa suara Tuhan itu. Karena sudah Dia berikan kehidupan, sudah Dia berikan segalanya. Hari ini Dia sudah bangkit. Hari ini kuasa maut sudah dikalahkan. Kemenangan terjadi dalam hidup kita. Allah yang telah berkorban dan saat ini sudah bangkit memberikan Amin, pengampunan amin. bagi setiap kami Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan kami boleh dimenangkan, kami boleh dipulihkan melalui Amin, pengorbanan-Mu. amin, amin. Yang siap memuji nama Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Amin. Shalom sekali lagi. Kita sudah menang, amin. Kita sudah kuasa maut sudah dikalahkan, amin. Karena apa? Kita mempunyai Tuhan yang lebih besar, maha besar dari segalanya, amin. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar.
boleh duduk karena kita masih terus bersorak bagi Allah yang sudah bangkit. Saya ajak Bapak Ibu untuk tangan kita di atas bersorak bagi nama Tuhan. Allah bangkit, nyatakan bersama-sama. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya.
tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan mempersiapkan persembahan yang pertama. Kita angkat satu pujian. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Begitu besar
kita satukan hati berdoa. Bapa di sorga, dengan merendahkan hati pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau telah berikan kekuatan luar biasa kepada setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bukan untuk maksud dan tujuan yang lain, tetapi pagi hari ini kami rindu Tuhan memperingati akan kebangkitan-Mu. Ada kemenangan di dalam kebangkitan-Mu. Oleh sebab itu kami pun juga sangat rindu mengalami kemenangan yang luar biasa. Tuhan, mempersiapkan hati, angan, pikiran kami untuk kami boleh menerima bagian yang amat indah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu segala bentuk roh penghambat, roh kuasa kegelapan, roh yang ingin merampas konsentrasi kami ketika kami mendengarkan suara Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama yang ajaib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyahkan Tuhan, singkirkan, dan biarlah kuasa-Mu yang dahsyat menyertai kami. Dengan kerendahan hati kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya harapkan tidak bertambah entek ya, tetap berada di tempat ibadah. Sebab bagian yang terindah itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan. Oleh sebab itu iblis memang tidak suka ketika kita punya kerinduan yang amat dalam untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu beribadah hanya mengikuti pujiannya saja, sama dengan kita makan tidak habis ya. Kita makan tidak habis. Oleh sebab itu diharapkan Bapak Ibu untuk tetap berada di tempat ibadah ini, sebab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk menghormati firman Tuhan saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dalam Roma 6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat 9. Kalau sudah ketemu dengan suara keras kita akan baca 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk lagi. Saya menggarisbawahi ayat ini, dikatakan bahwa sesudah Ia bangkit, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya pernah melihat tayangan YouTube perdebatan, ya biasa perdebatan saudara sepupu kita dengan kita. Di situ dijelaskan bahwa kenapa Tuhan yang mati kok tetap disembah, ya. Tuhan yang mati kok tetap disembah. Mereka memang tidak pernah membaca Alkitab secara menyeluruh, sehingga mereka tidak memahami betul bahwa sebenarnya Tuhan itu mati Jumat Agung kemarin, ya, dan di hari ketiga seperti janjinya Dia akan bangkit. Hari ini Dia akan bangkit. Oleh sebab itu disebutkan bahwa Ia tidak mati lagi, Ia hidup. Kalau saudara sepupu kita menyembah orang yang terus mati, tidak hidup lagi, terus mati, tidak hidup lagi. Tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, yang mati, tetapi bangkit lagi dan tidak mati lagi. Oleh sebab itu, Yesus bangkit itu membawa kemenangan, Bapak Ibu. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari dosa. Kadang-kadang kita memahami dosa itu hanya sekedar kata-kata belaka, ya. Dosa kecil, tidak penting. Tapi kita perlu tahu apakah dosa itu, ya.
Kita sejenak akan mengulik tentang dosa ini. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu melanggar hukum Allah. Apa saja hukum Allah itu? Yang disebutkan firman Tuhan dari 10 ya. Jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi itu masih ada subnya lagi ya. Masih ada anak-anaknya lagi. Jadi ada 10 dosa dasar yang berkembang lagi menjadi dosa. Kita tidak paham tentang hal itu karena kita tidak mengerti bagaimana dosa itu. Apakah dosa itu tidak berdampak dalam kehidupan kita? Apakah dosa itu tidak ada konsekuensinya, Bapak Ibu? Kita baca lagi ya. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut, Bapak Ibu ya. Dan maut itu berbicara tentang kematian. Dan kematian itu bukan hanya fisik, tapi rohani kita juga bisa mati. Orang yang mengalami kematian rohani sulit diajak untuk berbicara rohani. Orang yang mengalami kematian rohani sulit untuk didorong melakukan kegiatan rohani. Ya. Orang yang mengalami kematian rohani sudah tidak memiliki semangat lagi untuk datang kepada Tuhan. Padahal kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita hidup ini oleh karena kemurahan Tuhan. Jika Tuhan itu tidak mati dan bangkit di hari ini kita peringati, akankah kita terus mengalami hidup yang lebih baik lagi? Tidak ya. Kita mungkin akan terbawa arusnya dosa, terus kintir dengan dosa itu. Kita sudah tidak punya rem lagi. Apa yang kita mau lakukan, kita lakukan. Apa yang kita inginkan, kita inginkan. Sehingga tidak ada penghambatnya karena kita sudah mengikuti arus dosa tadi. Nah, Yesus datang ke dunia. Ngapain kok harus mati, Bapak Ibu? Ya, banyak perdebatan di luar sana itu mempertanyakan, ngapain Tuhan kok mati? Tuhan kok mati, ngapain? Ya. Nah, contoh mudahnya, Bapak Ibu punya barang kesayangan, katakanlah handphone gitu ya, merek terkenal. Nah, ketika kita membutuhkan dana, handphone ini kita gadekan dulu, digadekan. Ya. Nah, oleh karena ini barang kesayangan Bapak Ibu, tentu kita punya keinginan untuk menebusnya. Benar apa enggak? Menebusnya. Nah, menebus itu perlu pengorbanan apa enggak? Perlu pengorbanan. Kita harus ada uang untuk menebus barang yang kita sayangi. Contoh mudah, Yesus pun juga demikian. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ciptaan yang masterpiece ya, ciptaan yang paling agung, ciptaan yang paling mulia. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, diawali dengan Adam dan Hawa. Ini ciptaan yang paling berharga di hadapan Tuhan, paling dikasihi. Nah, ketika tergadai dengan dosa itu, apakah Yesus tidak berusaha untuk menebusnya? Kalau seandainya Yesus itu tidak peduli, ya sudahlah, kamu berdosa ya sudah berdosa saja, nggak usah ada penebusan. Tapi Yesus peduli, Yesus mengasihi, ya akhirnya ditebusnya dengan mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Tapi Yesus tidak hanya mati, tapi dia berjanji 3 hari kemudian, aku akan bangkit. Dan firman Tuhan tadi mengatakan, ia bangkit dan tidak mati lagi. Nah, kita sudah ditebus, dimerdekakan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Kita ditebus dari
dosa tadi. Dimerdekakan. Kita baca ya ayatnya dalam Roma 6:18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu dimerdekakan, kamu dibebaskan, kamu sudah ditebus dari dosa yang berakibat maut tadi. Ya, dosa yang berakibat maut tadi, kita ditebus Bapak Ibu dengan mengorbankan Yesus di kayu salib. Tapi kadang-kadang banyak orang tidak memahami pengorbanan Yesus yang seperti itu, ya, sehingga dengan sadarnya mulai meninggalkan Tuhan, mulai kecewa kepada Tuhan, mulai tidak lagi berkegiatan rohani. Karena apa? Karena tidak memahami bahwa hidup kita oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup kita karena pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah diambil dari lumpur dosa tadi untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, setelah kita dimerdekakan, apa yang Tuhan lakukan supaya kita mengalami hidup yang lebih baik lagi? Efesus 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita ini di-upgrade, ditingkatkan, dibaharui, diubahkan Tuhan. Supaya apa? Supaya layak Bapak Ibu. Ini proses, ya. Nah, ketika kita diperbarui, itu tidak menyenangkan bagi kedagingan kita. Ya, ketika kita dibarui, itu banyak hal yang tidak terduga kita alami. Contohnya, kalau kita senang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba kita harus tidak melakukan itu. Tidak menyenangkan ini, ya. Waduh, dulu suka seperti ini, tapi ketika mengenal Tuhan lebih dekat lagi, kita dilarang untuk melakukan itu. Saya dulu suka mesuh Bapak Ibu. Wong Surabaya kalau ndak mesuh kurang Surabayanya, ya. Tiap ketemu siapa saja, ketemu temen menyatakan seneng, ya, kaget, itu selalu mesuh orang Surabaya ini. Tapi ketika dibarui sampai pada detik hari ini, keinginan mesuh itu hilang. Bahkan tidak ingin melakukan. Dengan sendirinya Bapak Ibu. Itu bukti bahwa Tuhan sedang memperbarui hidup kita. Kadang-kadang kita berontak dengan proses pembaruan ini. Kok enggak boleh Tuhan? Kok dilarang Tuhan? Kalau dulu sebelum Tuhan tebus kita, sebelum kita dibarui, bebas kita mau melakukan apa saja. Misuhi orang, ya, kata-kata kotor, macam-macam yang kita lakukan, tidak ada larangan. Tapi ketika kita dibarui Tuhan, ada perbedaan Bapak Ibu. Amin. Ada perbedaan. Jadi dibedakan. Jadi kita punya kualitas, sebab kita dibarui, di-upgrade sama Tuhan. Nah, setelah dibarui, kita baca dalam Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Gunanya dibarui oleh Tuhan supaya kita tidak kembali kepada dosa. Tidak kembali kepada dosa. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan bahwa lawanmu si iblis berjalan keliling, ya, siap untuk menelan kamu apabila kita tidak waspada. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita
adalah dalam bentuk roh, yaitu kuasa kegelapan. Oleh sebab itu saya sering katakan kepada pelayan-pelayan Tuhan di sini, apapun kegiatan rohani yang kita lakukan, ya apapun kegiatan rohani yang kita lakukan berpotensi menjadi lawannya iblis. Jangan lupa itu. Ya. Mungkin kita pinter nyanyi, mungkin kita pinter bermain musik, mungkin kita bisa khotbah luar biasa, mungkin kita bisa tulis artikel rohani dan lain. Tapi perlu diingat, kalau kita tidak punya kekuatan rohani, itu semua sia-sia, Bapak Ibu. Iblis tidak takut dengan kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Iblis tidak takut kalau kita melayani Tuhan. Tapi iblis akan takut ketika kita punya kekuatan rohani. Jadi jangan anggap remeh ketika kita punya kemampuan untuk melayani, tapi kita tidak barengi dengan minta kekuatan rohani dari Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan jatuh, berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan jatuh, berapa banyak jemaat Tuhan berjatuhan karena mereka tidak mempergunakan kekuatan rohani. Mereka pakai akal, ya. Mereka pakai skill mereka pakai kemampuan pribadi mereka tanpa menghiraukan Tuhan. Ini celah, ya. Ini jalan menuju kepada memberikan kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk terus memprovokasi hidup kita. Jadi saya minggu yang lalu sampaikan, ya, untuk mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran tentang firman Tuhan, tapi kalau itu tidak dimancepkan di pikiran kita, iman kita tidak akan pernah tumbuh. Kalau pikiran kita tidak diarahkan kepada Tuhan, iman kita tidak akan pernah tumbuh. Kalau pikiran kita tidak ditujukan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu ngerti saya sampaikan firman Tuhan mulai dari tadi? Saya harap mengerti, ya. Saya mengerti. Ayo kita arahkan pikiran kepada Tuhan supaya hidup kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup? Kita baca lagi dalam Yesaya 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Jadi ketaatan, Bapak Ibu. Saya bersyukur tadi banyak yang duduk ketika pujian, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan habis, tidak tahu kemana mereka. Tanda tidak taat, ya. Ketaatan itu penting, Bapak Ibu. Ketaatan itu penting. Kalau kita sering kali saya sampaikan taat gitu, ya. Ketaatan itu penting. Contohnya kalau kita sekolah, ya, 1 tahun dituntut untuk aktif bersekolah. Kalau sekolahnya pagi, berangkat pagi, pulang siang, itu dituntut 1 tahun sampai kenaikan kelas nanti, ya. Kalau ada bolosnya, tentu ada nilai merah di sana. Hidup di dalam Tuhan pun juga dituntut ketaatan, Bapak Ibu. Tidak sembarangan. Apalagi hidup kita itu terus di-upgrade, diperbarui sama Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak balik lagi kepada dosa. Tapi kalau kita tidak taat, itu membuka celah kita kembali kepada dosa. Kalau kita sudah kembali kepada dosa, pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi sia-sia. Amin. Menjadi sia-sia. Ngapain sampai Tuhan mati, disiksa? Ketika menjelang Jumat Agung, ya, seluruh media sosialnya orang Kristen itu memposting, ya, film Yesus kebanyakan. Yesus disiksa, terus ada beberapa kata-kata yang menyentuh Yesus mati,
untuk supaya kita beroleh hidup yang kekal dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya mereka cuma suka posting saja. Tapi mereka tidak pernah melakukan ketaatan yang diperintahkan Tuhan. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Sangat bahaya, ya. Sangat bahaya. Kalau kita tidak taat, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Kalau kita tidak taat, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Kalau kita tidak taat, bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Diperlukan